Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh jajaran asatidzah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Iman, yang saya hormati para pembicara mengisi acara yang sangat mulia di pagi hari ini. First of all, let's bring thanks unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mercies and blessings, so we can attend and gather in this nice place in good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam always be given to our best teacher, the best man in the world, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because of his guidance, we can know the real fruit in the world. And for the third, I don't forget to say thank you so much to the master of ceremony who has given me this golden opportunity to speak in front of you all. Ladies and gentlemen, mohon maaf saya pakai bahasa Inggris biar memberikan semangat kepada audiens semua di sini agar di dalam hatinya ada semangat bahwasanya kita harus bisa berbahasa Inggris. Tadi adalah pembukaan saja. Untuk memulai semuanya, saya di sini ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Wildanun Muad. Saya di sana biasanya dipanggil Mr. Wildan oleh murid-murid saya karena saya ngajar bahasa Inggris. Dan pengalaman-pengalaman saya waktu ngajar di sana, saya di Maduang Gresik, pernah ngajar di MTSN Gresik, ngajar di SMKN 1 Duduk Sampean, itu nama sebuah tempat. Saya juga pernah ngajar di Pare juga, di Cambridge English Course. Lalu saya ngajar di lembaga bimbingan belajar juga, ada 2 di Labstar sama MN Edu. Lalu saya juga memprivati anak-anak juga. Lalu saya juga jadi Olimpiade Inggris di dan MTS. Saya juga jadi pelatih sendiri di LP UMG dan di Mantap. Lalu saya yang terakhir menjadi saya melangkah ke apa urgensi untuk belajar bahasa Inggris. Saya di sini, saya berasal dari Gresik. Saya merupakan kerabat dekat dari Ustadz Rifai. Kita sudah berdiskusi sejak lama, mungkin sudah 1 tahun yang lalu, untuk saya disarankan pindah ke Solo. Mungkin niat saya di sini, yang pertama pastinya saya ingin belajar lebih dalam agama. Maka itu saya bulan ini tanggal 2 kemarin saya dan istri memutuskan untuk pindah ke Solo. Niat hijrah untuk lebih dekat dengan pesantren. Semoga mohon doanya kepada audiens sekalian agar saya tetap istiqomah dalam belajar dan dekat dengan pesantren ini. Amin. Jadi hadirin sekalian, saya di sini diminta untuk why study English. Kenapa sih kita butuh belajar bahasa Inggris di era pada saat ini, hadirin sekalian. Yang paling pertama dan utama adalah untuk menyongsong sebuah peradaban, otomatis yang harus kita pelajari, yang harus kita kuat adalah SDM kita atau sumber daya manusia kita. Karena pada saat ini ada revolusi industri yang sudah terjadi, yang dimana pada saat ini sudah yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, yang pada tahun 2019 tanggal 1 Januari di Jepang itu sudah menuju ke revolusi industri 5.0.
yang dimana revolusi industri 1.0 adalah dimana orang-orang pada zaman dahulu itu berburu dan mereka berburu memanah untuk mencari makanan. Di revolusi industri 2.0 di mana agraria sudah mulai tumbuh di sana, lalu di revolusi industri 3.0 agraria mulai turun, lalu ada sebuah banyak pabrik-pabrik perusahaan besar menggunakan mesin, dan itu merupakan revolusi industri 3.0. Dan kita sekarang berada di revolusi industri 4.0 yang dimana everything is based on internet. Semuanya pada saat ini hampir semuanya sudah bisa dilakukan dengan internet, dengan AI, artificial intelligence, dengan robot. Nah, para hadirin sekalian, untuk menaklukkan dunia pada saat ini, saya rasa kita mungkin sudah tidak zamannya untuk berperang secara fisik, tetapi ini zaman kita untuk sebagai umat muslim untuk berperang dengan cara ilmu pengetahuan, yang dimana untuk melakukan dunia saat ini yang otomatis kita perlu dengan mungkin kita ingin menaklukkan dunia tapi tidak tahu bahasanya, dan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia itu adalah bahasa Inggris. That's why it's called bahasa internasional. Itu kenapa dinamai bahasa internasional, karena bahasa internasional adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tapi tidak semuanya menggunakan bahasa Inggris, hanya yang paling banyak, gitu aja. Bahkan kayak negara-negara Perancis itu mereka nggak mau menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita ke Perancis sana, kita harus menggunakan bahasa Perancis karena orang Perancis merasa bahasa Inggris adalah bahasa serapan dari bahasa Prancis, jadi mereka enggan untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Makanya saat nanti audiens ketemu sama orang Prancis, mungkin datang ke Borobudur atau kemana, ketemu sama orang Prancis, mereka kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Maka dari itu kalau ada yang bilang bahasa Inggris adalah bahasa internasional, semuanya menggunakan bahasa Inggris, enggak semuanya menggunakan bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Maka dari itu untuk menaklukkan dunia ini kita perlu bahasa Inggris. Nah, ini adalah Society 5.0 yang dikampanyekan oleh Jepang pada tahun 2019, dan mungkin di Indonesia akan ada beberapa tahun lagi. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Society 5.0 ini, yang di saat revolusi industri 4.0 itu semuanya menggunakan berbasis internet. Kita terpaku terhadap internet, terpaku terhadap AI, kecanggihan robot itu. Di 5.0 diharapkan nanti semua orang itu menjadi smart society namanya. Smart society itu adalah di mana orang-orang ini sudah bisa menjadi AI-nya itu sendiri gitu. Makanya di Society 5.0 otomatis orang-orang harus mempunyai intelijensi yang sangat tinggi nantinya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk berkompetisi di dunia ini pastinya. Buktinya revolusi industri 4.0 ini sekarang lagi happening, namanya perusahaan-perusahaan sekarang itu sudah tidak menggunakan mesin lagi, sudah tidak menggunakan mesin-mesin yang besar, tetapi sekarang lagi happening, lagi zamannya yang namanya startup. Startup itu apa? Startup itu adalah perusahaan penyedia jasa. Startup yang paling terkenal mungkin kita tahu dan sering kita gunakan seperti Gojek, Grab, Shopee, dan lainnya, Traveloka. Nah, itu adalah jenis-jenis startup yang dimana nantinya bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di sana semuanya. Dan satu dari teman saya, mungkin ada yang punya Instagram, itu nanti ada dia ini
teman saya di Ngetik, dia satu kelas dengan saya, mempunyai startup yang sudah gede banget, namanya Loker BUMN. Jadi dia penyedia jasa untuk lowongan kerja, dan itu sudah centang biru di Instagram. Jadi bisa dicek teman-teman, barangkali membutuhkan lowongan kerja di sana, seluruh Indonesia ada. Jadi itulah yang harus disiapkan oleh diri kita untuk berkompetisi di dunia ini. Dan yang selanjutnya adalah ini merupakan foto dari murid-murid saya yang alhamdulillah di Mandua Gresik tahun ini. Mereka 6 dari murid saya di sana itu mendapatkan beasiswa ke luar negeri, beasiswa Indonesia Maju oleh Puspresnas. Mereka masih kelas 11. Jadi saat ini mereka sudah kelas 12 dan selama setahun ini akan dipersiapkan untuk kuliah ke luar negeri. Ya, ada yang ke Jerman, ke Belanda, ke Australia, ke Malaysia, ke Singapura. Ini membuktikan bahwasannya siapapun yang mau belajar bahasa Inggris, siapapun nanti kalian, banyak di sini yang masih sekolah, masih di MTS, di MA, kalian masih punya kesempatan. Kesempatan kalian sama untuk mendapatkan hal-hal seperti ini, asalkan kalian mau untuk belajar. Karena mereka juga datang dulu adalah anak-anak yang nggak bisa sama sekali belajar bahasa Inggris. Di Mandua Gresik itu tempatnya juga sangat terpelosok sekali, mereka nggak tahu sama sekali. Bahkan orang tuanya, mereka semuanya adalah orang tuanya tanya, ini bakal ke luar negeri, kayak nggak. Jadi mereka semuanya adalah kita yang urus, mereka kita yang arahkan bagaimana kalau kalian harus seperti ini agar nanti bisa maju. Nah, akhirnya alhamdulillah 6 dari mereka yang daftar 10 orang, 6 orang keterima menjadi beasiswa Indonesia Maju di yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Jadi selama setahun ini mereka dipersiapkan, dan pastinya 6 orang ini mereka sudah fluent in English, sudah lancar dalam berbahasa Inggris karena saat wawancara mereka menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu semuanya di sini kita harus punya pikiran bahwasanya di pendidikan bahasa Inggris itu penting sekali. Yang pertama adalah mengenalkan anak-anak bahwasanya bahasa Inggris nanti ini bisa membawa mereka untuk menjadi seorang yang lebih karena mereka punya skillnya itu adalah skill bahasa Inggris tadi, dan itu yang membedakan mereka daripada teman-temannya nanti. Dan selanjutnya guru saya dulu dan teman saya sekarang di Mandua Gresik namanya Ahmad Zubaidi, dipanggil Mister. Pada tahun 2018 Mr. Ubed ini mendapatkan beasiswa yang namanya FLTA, Fulbright. Fulbright itu adalah lembaga beasiswa yang paling terkenal di bahasa Inggris itu dari Amerika. Beliau mendapatkan beasiswa Amerika ke Georgia, dan pada saat itu mengajar di University of Georgia, mengajar bahasa Indonesia di sana selama setahun, dan itu full funded, tidak berbayar sama sekali, dibiayai semua selama setahun, makannya, tempat tinggal, apapun di sana, dan itu gratis. Dan ini adalah khusus bagi siapa saja yang sudah menyelesaikan sarjananya, sekolah S1. Mungkin pada tahun ini saya juga akan mencoba untuk mendaftarkan diri saya di Fulbright ini. Semoga saya juga bisa diterima dan saya bisa ke negeri. Amin. Oke, jadi ini adalah fungsinya belajar bahasa Inggris, dan beliau ini yang memotivasi saya dan murid-murid yang ada di sana untuk terus ikut kompetisi apapun, ya. Jadi adik-adik di sini kalian itu nanti yang akan membedakan kalian dengan orang lain. Portofolio apa? Portofolio itu adalah achievement, capaian yang kalian dapat. Nah, saat kalian punya achievement, nggak cuma di bahasa Inggris, barangkali kalian ini
sangat expert di bidang bahasa Arab atau mengaji, itu banyak sekali lomba-lomba yang ada dikompetisikan ya, di tingkat regional atau nasional, itu nanti ada. Dan itu nanti yang akan membedakan kalian saat kalian itu mau ke PTN, mau ke perguruan tinggi negeri atau pengen ke perguruan ke luar negeri. Yang membedakan kalian dengan orang lain itu adalah portofolio diri kalian, yaitu achievement kalian nanti, capaian-capaian apa aja yang sudah kalian capai, dan itu yang akan dipertimbangkan mana yang akan dipilih oleh lembaga tersebut. Dan tingkat S1 maupun tingkat S2 adalah adanya TOEFL. TOEFL itu apa? TOEFL itu, kalau menurut saya, TOEFL itu adalah sebuah tiket kita untuk yang pertama, kalau kita ke luar negeri, TOEFL kita harus bagus, minimal 500 ya, dan itu pun hanya negara-negara tertentu sekarang masih nerima TOEFL 500. Kebanyakan negara-negara sudah mewajibkan TOEFL di atas 550 untuk kita bisa ke luar negeri. Dan kalau kita ingin lulus S1 atau lulus S2, kita diwajibkan TOEFL juga. Dan saya yakin seluruh institusi universitas di Indonesia ini sudah mewajibkan TOEFL sebagai prasyarat kelulusan S1 maupun di S2. Itu sudah pasti itu. Ataupun kalau S2, kalau ada yang mau daftar S2, biasanya juga diberikan prasyarat untuk lolos TOEFL dengan minimal skor tertentu tergantung dengan institusi tersebut. Jadi kesimpulannya bahwasanya di zaman yang modern ini, di era revolusi industri 4.0 atau society 5.0, kita bisa banyak sekali istilah-istilah pada saat ini. Bahasa Inggris itu sangat penting sekali, karena saya rasa bahasa Inggris sekarang itu sebelum saya kesini saya berdiskusi dengan banyak dosen saya, guru-guru saya, bahwasanya bahasa Inggris itu sekarang bukan skill lagi, bukan skill spesial, tetapi sebuah kewajiban kita bisa berbahasa Inggris, karena sudah tidak spesial lagi bahasa Inggris itu, karena semua orang itu harus bisa sekarang. Jadi kalau dulu orang bahasa Inggris itu kayak spesial banget, tapi pada ini kalau orang itu bisa bahasa Inggris itu sudah biasa aja, karena kita sudah ada di zamannya. Apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang urgensi mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa berbicara tentang betapa mudahnya belajar bahasa Inggris itu, apa saja yang pernah saya dapat, pengalaman saya akan meng-share ilmu-ilmu saya, bagaimana cara mudah dalam belajar itu menyenangkan dan mudah. Karena yang tadi saya bilang bahwasanya Inggris sekarang itu bukan skill, suatu kebiasaan saja. Seperti bahasa Arab di pesantren, itu membutuhkan sebuah kebiasaan, membutuhkan sebuah lingkungan yang mendukung, dan bahasa Inggris itu akan sangat untuk dipelajari. Jadi thank you so much. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.